Oke, selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini kita punya sumber yang spesifik banget ya. Artikel Koran Belanda tahun 1949. Betul, tentang Pandeglang, Banten, pasca agresi militer kedua. Nah iya, misi kita kali ini coba kita bayangkan gimana rasanya hidup di kota kecil itu waktu tiba-tiba jadi, apa istilahnya tadi? Belangrijk Militer Centrum. Pusat militer penting Belanda. Siap, kita bongkar. Siap. Yang bikin sumber ini menarik menurut saya, fokusnya itu bukan ke strategi perang yang besar-besar gitu, tapi lebih ke detail kecil, kehidupan sehari-hari. Benar, gimana sih rasanya kota kecil didudukin, terus dijadiin pangkalan militer? Iya, gimana komunitasnya adaptasi. Ini sudut pandang mikro yang jarang kita dapat, apalagi langsung dari kacamata Belanda saat itu. Oke, jadi sumber ini cerita Pandeglang itu berubah total ya, tadinya kota kabupaten biasa aja. Terus, tiba-tiba jadi pusat militer krusial. Ini setelah aksi terakhir Belanda katanya. Mungkin operasi pembersihan gitu ya? Kemungkinan besar begitu. Alun-alunnya, yang biasanya pusat kegiatan warga, malah jadi markas darurat, penuh tenda tentara. Wah, kebayang sih ramenya. Secara operasional, perubahan ini signifikan banget dong. Oh, besar sekali signifikansinya. Pandeglang itu jadi kayak hub logistik utama mereka. Terus jadi basis buat operasi kontra gerilya di Banten. Jadi semua logistik lewat situ? Iya, bayangin aja konvoi truk keluar masuk alun-alun tiap hari. Ada unit-unit khusus juga yang basisnya di sana. Kayak Jaggers Team, itu tim pemburu buat patroli ke pedalaman. Jauh ya patrolinya? Jauh. Terus ada resimen pengintai buat area sekitar Pandeglang. Dan yang vital banget, Batalion Fourier, itu logistik. Oh, logistik, selalu kunci ya? Betul. Mereka yang bawa sayur, roti kaleng, beras, gula, amunisi. Tanpa logistik yang terpusat di Pandeglang ini, operasi Belanda di Banten bisa lumpuh total. Nah, ini ada bagian yang saya baca terus terang agak bikin kaget soal kontrol suara. Beneran ada radio pakai pengeras suara di alun-alun? Iya, bener. Sumbernya nulis gitu. Diputar terus-menerus dari siang sampai malam dengan panggilan khas itu. Halo, saya Otto Simon Adrian 38. Diulang-ulang. Persis gitu. Itu tujuannya apa ya menurut sumber ini? Selain sekedar pengumuman biasa, agak gimana ya? Intens gitu kedengerannya. Nah, sumber menggambarkannya sebagai upaya dominasi psikologis. Biar kehadiran Belanda itu terasa terus, non-stop. Jadi semacam penanda kekuasaan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ironisnya, meski siarannya itu nyebutin info pergerakan pasukan atau kondisi rumah sakit, katanya infonya sering nggak akurat juga. Oh iya? Ya, jadi buat warga lokal, ini mungkin lebih kayak gangguan aja, berisik, bukan sumber info yang bisa dipegang. Kelihatan banget ada jurang komunikasi antara militer sama sipil. Menarik, sumber ini juga kasih cerita personal ya. Ada anak laki-laki namanya Effendi, umur 12 tahun. Ah iya, Effendi. Sekolahnya dekat markas, terus dia bantu orang tuanya di warung, dan malah jadi kayak perantara informal gitu ya, ngasih info ke tentara soal bir atau rokok. Betul. Kisah Effendi ini sekilas kayak cerita anak kecil biasa ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini insight penting banget tentang adaptasi generasi perang. Maksudnya gimana tuh? Gini, dia kan tumbuh di bawah pendudukan yang ganti-ganti. Dari KNIL, Jepang, terus TNI, Belanda lagi. Kekerasan, kehadiran militer, itu udah jadi hal biasa buat dia. Udah jadi default settingnya. Jadi semacam normalisasi gitu ya? Persis. Sikapnya yang bangga kenal tentara, merasa jadi ahli militer karena biasa lihat senjata. Bahkan seleranya nonton film perang. Itu semua bisa dilihat sebagai mekanisme bertahan hidup, sekaligus cari status di lingkungan yang keras kayak gitu. Dekat sama yang berkuasa, sekecil apapun, itu jadi modal sosial. Adaptasi Effendi ini satu sisi, tapi di sisi lain hiburan formalnya terbatas banget ya. Cuma ada fun film itu? Iya, fun film. Datangnya cuma 3 minggu sekali, muternya di halaman rumah bupati. Jadi bioskop dadakan gitu? Buat tentara sama warga sekitar. Ini juga simbolis sih, militer pakai ruang sipil elit buat hiburan mereka. Oke, tapi ada juga ruang publik yang lebih informal kan? Warung-warung garnison itu? Nah iya, warung-warung yang didirikan warga. Tentara Belanda malah punya julukan unik buat warung-warung itu. Apa tuh? Bad Hotel. Sedikit tawa kecil, Bad Hotel, kenapa gitu? Ya karena fasilitasnya seadanya banget.
Kadang cuma meja kursi di tempat terbuka. Kalau hujan ya kehujanan. Jujur banget ya julukannya. Iya juga sih. Tapi ini menarik. Artinya ada keterbatasan fasilitas sosial buat tentara, sekaligus jadi peluang ekonomi buat warga ya. Tapi ada tempat yang lebih unik lagi nih, yang disebut hotel pemandian. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling krusial dari sumber ini. Hotel pemandian. Itu apa sebenarnya? Warung juga. Jadi itu sebenarnya warung kecil, lokasinya dekat masjid. Dan kebetulan dekat fasilitas mandi umum buat garnison Belanda. Tapi fasilitas mandi Belanda ini sering rusak. Oh, jadi masalah teknis gitu ya? Iya, sementara pasokan air buat warga juga sering bermasalah. Akhirnya tempat mandi dekat warung itu jadi tempat mandi komunal. Dipakai bareng-bareng, tentara mandi di situ, warga juga mandi atau nyuci baju di situ. Wah, tempat yang nggak terduga banget buat interaksi ya. Tentara sama warga mandi bareng. Tepat sekali. Dan yang paling menonjol dari sumber Newsblad ini, yaitu tadi, gimana ruang yang kelihatannya sepele kayak pemandian umum, malah jadi vital banget. Secara sosial, bahkan politik. Politik? Gimana maksudnya? Secara nggak sengaja, tempat itu jadi semacam senat informal buat warga Pandeglang. Di sana mereka bisa ngumpul, ngobrol lebih bebas. Sumbernya bahkan mengindikasikan, disitulah mereka bisa ngomongin atau bahkan kritik pemerintah TBA, pemerintahan sipil bentukan Belanda saat itu. Jadi semacam ruang aman gitu ya, jauh dari pengawasan di alun-alun? Betul, arena buat kritik terselubung. Sebuah counter public sphere kalau pakai istilah akademisnya. Ruang publik tandingan yang muncul di tempat yang paling nggak disangka-sangka. Cerdik banget caranya. Jadi kalau kita simpulkan nih, Pandeglang 1949 ini kayak miniatur pendudukan ya. Ada dominasi militer yang kelihatan jelas, konvoi, patroli, radio yang berisik itu. Terasa banget kehadirannya. Tapi di saat yang sama, ada juga ketahanan, kecerdikan warga lokal yang luar biasa. Cari celah ekonomi kayak warung tadi, terus bikin ruang diskusi tersembunyi di tempat mandi. Persis. Makanya sumber mikrohistoris kayak artikel koran ini berharga banget. Kita bisa lihat kompleksitas pengalaman manusia di tengah konflik besar. Nggak cuma soal perang dan strategi, tapi soal adaptasi, resistensi halus di kehidupan sehari-hari. Ruang sehari-hari jadi arena politik juga. Oke. Sebagai penutup nih, seperti biasa, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat sejarah panjang Pandeglang yang diduduki militer berkali-kali ya, KNIL, Jepang, TNI, Belanda lagi. Iya, panjang sekali sejarah pendudukannya. Nah, gimana pengalaman spesifik di tahun 1949 ini termasuk cara cerdik mereka pakai ruang kayak hotel pemandian buat ngumpul dan ngobrol bebas secara sembunyi-sembunyi? Gimana pengalaman ini mungkin ikut membentuk cara komunitas itu memandang otoritas dan juga makna ruang komunal di masa-masa selanjutnya, bahkan setelah Indonesia merdeka? Coba direnungkan.